Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, Nicholas Barclay, menghilang dari lingkungan tempat tinggalnya di San Antonio, Texas pada satu siang di tahun 1994. Ia meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Hilangnya Nicholas berawal ketika ia berada di rumah sang kakak yang bernama Carrie Gibson. Tak lama, Nicholas melewat ke rumah sang ibu untuk meminta dijemput. Namun, alih-alih menuruti permintaan Nicholas, ibunya justru menyuruh Nicholas untuk pulang berjalan kaki. Sang ibu tidak pernah menduga bahwa kala itulah ia mendengar suara anak laki-lakinya untuk yang terakhir kali. Nicholas Barclay menghilang untuk selamanya. Keluarganya putus asa. Pencarian dilakukan, poster disebar, namun seiring waktu berjalan, harapan itu memudar. Nicholas tidak pernah ditemukan. Hingga tahun demi tahun kemudian, keajaiban tampaknya datang. Di sebuah kota kecil di Spanyol bernama Linares, sebuah laporan diterima oleh kepolisian dari sepasang suami istri yang mengaku menemukan seorang anak remaja. Tak ada satupun identitas dari anak remaja itu. Polisi segera menghampiri lokasi ditemukannya remaja pria tersebut. Ia tampak kebingungan, ketakutan, dan bahkan tidak berbicara. Polisi pun membawa pria ini ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa sebenarnya identitas anak muda itu. Awalnya, anak muda itu tidak berniat memberitahukan namanya kepada siapapun. Ia hanya berpikir jika polisi tidak mengenalinya, ia akan dibawa ke tempat penampungan. Itulah yang diinginkan anak muda tersebut. Namun, ada sebuah persoalan yang hampir ia lupakan. Di negara yang ia tinggali sekarang ini, identitas seseorang sangatlah penting. Tanpa identitas, ia akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Pria ini pun pada akhirnya memutar otak untuk segera mendapatkan identitas baru. Terlintas di kepalanya untuk mengaku bahwa ia berasal dari belahan dunia lain, yakni negara Amerika. Buat gayung bersambut, nama Nicholas Barclay pun terdengar oleh anak remaja ini. Sejak itulah ia memutuskan bahwa ialah yang bernama Nicholas Barclay. Anak itu mengaku diculik oleh kelompok yang mengeksploitasi anak-anak, dibawa dari satu negara ke negara lain, disiksa, dikunci, hingga akhirnya berhasil melarikan diri. Segera, berita ditemukannya anak ini sampai ke Amerika, dan keluarga Barclay yang telah menanggung luka selama 3 tahun mendengar harapan yang telah lama padam. Nicholas masih hidup, ia ditemukan dan ia akan pulang. Namun, masalah tak berhenti sampai di sini. Pria tersebut sempat meragukan keputusannya, dan ia tahu konsekuensi yang harus ia hadapi di Amerika Serikat nanti. Investigasi FBI dan pengadilan akan menantinya ke depan. Pikirannya pun semakin kacau tak kala keesokan hari, ia menerima sebuah selebaran kertas yang berisi foto-foto Nicholas Barclay. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kemiripan fisik dengan sang anak. Nicholas Barclay berambut pirang dan memiliki mata biru. Alhasil, pria ini pun panik. Ia merasa identitas palsunya akan terkuak. Disitulah, ia pun melarikan diri. Namun perwakilan konsuler Amerika berhasil menemukannya dan membawa pria itu kembali. Keesokan harinya, sang kakak yang bernama Carrie Gibson berada dalam perjalanan untuk menjemput Nicholas yang palsu ini. Di tengah kepanikan dan keterdesakannya, Nicholas memutuskan untuk mengubah penampilan fisiknya. Ia mengubah warna rambutnya menjadi pirang dan membuat tato yang sama seperti tato yang dimiliki oleh Nicholas. Setibanya Carrie di tempat Nicholas tinggal, Carrie menunggu dan menatap jendela kamar Nicholas. Ia sudah tak sabar ingin bertemu dengan adiknya yang telah lama hilang. Namun, Nicholas palsu pun ketakutan. Ia takut sang kakak akan menyadari bahwa ia bukanlah Nicholas yang asli. Namun nyatanya, ketakutan Nicholas tidak menjadi kenyataan. Carrie yang berada di hadapannya langsung berlari memeluknya dan berkata bahwa ia yakin pria tersebut adalah Nicholas, di mana semua pun berlangsung dengan baik. Carrie menunjukkan sebuah album foto yang dibawanya kepada Nicholas, menunjukkan foto-foto setiap anggota keluarganya. Nicholas yang palsu ini jelas tidak mengenal satupun yang ada di foto tersebut, hanya bisa diam dan berpura-pura mengatakan bahwa ia mengenali beberapa wajah di dalam foto-foto itu. Beruntungnya, dari foto-foto itulah Nicholas pun bisa menjawab pertanyaan para jaksa serta hakim, di mana ketika ia diinterogasi, Nicholas yang palsu ini mampu mengenali 4 dari 5 foto yang ditujukan kepadanya, dan para hakim pun sontak percaya bahwa ia memang Nicholas Barclay. Ketika waktu kepulangannya bersama sang kakak semakin dekat, Nicholas yang palsu ini selalu dibayangi oleh ketakutan. Ia takut apakah anggota keluarga lain akan menyadari kebohongannya. Namun di sisi lain, Nicholas yang palsu